kurang punitif daripada yang sekarang gitu kan. Nah itu gimana? Akhirnya kita sepakat bahwa yang ada dalam KUHP itu semuanya alternatif. Tapi tindak pidana khusus boleh kumulatif. Dan orang mulai teriak-teriak, wah ini berarti pro koruptor, pro narkoba. Ya kan itu tak berlaku. Tapi tindak pidana yang biasa, yang tadinya kumulatif, kemudian kita jadikan alternatif, kita kembalikan ke kitoknya. Lalu juga penetapan pidana minimum khusus. Pidana minimum khusus ini menurut saya juga tidak begitu difahami oleh para pembentuk undang-undang. Sekarang sudah lumayan lah. Waktu itu misalnya kalau Anda ingat ya, Undang-Undang Pemilu tahun saya lupa tahun berapa, itu apabila Anda melakukan penganiayaan, pidananya 6 bulan. Padahal di pasal 351 berapa Mas Haris? Itu kan 2 tahun 8 bulan. Tapi kalau dalam konteks pemilu jadi 6 bulan. Lucunya lagi ada sanksi pidana minimum 3 bulan. Jadi mempergunakannya tidak jelas apa landasannya. Oleh sebab itu kita berpendapat bahwa harusnya ada loh kapan kita boleh memakai pidana minimum khusus. Sementara ini kami masih lepaskan di undang-undang tindak pidana khusus. Kalau yang di KUHP tidak ada pidana minimum khusus, jadi ada kriteria kasusnya, lalu ada kesetimbangan dengan pidana maksimal. Ya tadi pidana minimal 1 tahun, maksimal 20 tahun. Kan ya tidak proporsional. 1 tahun sampai dengan 20 tahun. Lalu komparasi dengan pidana yang ada dalam undang-undang, khususnya berkaitan dengan pidana denda. Ya tadi saya memberi contoh misalnya untuk monopoli, kok 100 miliar ya, seperti apa. Kemudian dalam perda juga, perda itu sekarang boleh memberikan sanksi yang tidak lebih dari pidana kurungan 6 bulan dan pidana denda, ayo berapa? 50 juta dolar ini kabeh. 50 juta. Padahal 50 juta itu adalah denda kategori 3. Nah, jadi sekarang kami sedang berpikir-pikir ini bagaimana nih tentang penyesuaian antara kategori tadi udah dikasih tahu ya sama Pak Muzakir kategori denda, tidak denda. Belum? Oh. Pak Berda udah? Pidana denda itu kategori 1 juta, kategori 2 10 juta, kategori 3 50 juta, kategori 4 200 juta, kategori 5 500 juta, kemudian 2 miliar, 5 miliar, dan 50 miliar. Itu udah 8 belum, saya lupa. Nah itu jadi 1 juta sampai 50 miliar. Ya. Nah ini nanti dipakai apakah harus menjadi pegangan dari undang-undang yang lain, termasuk perda. Apakah perda dikurangi 50 juta? Ya menurut saya harusnya seperti itu. Nah ini adalah hal-hal yang masih terus kita berbincang apa yang mesti kita lakukan ke depannya. Ujungnya mari diskusikan. Saya tak minum dulu, ngelak ngomong terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya yakin masih semangat ya karena isu mengenai sanksi pidana itu bukan merupakan hal yang mudah. Dan saya kira sangat tepat sekali Profesor Hafiz Diki menjelaskan betapa pentingnya metodologi di dalam menentukan rumusan sanksi pidana. Sehingga ketika nanti rancangan KUHP ini kemudian disahkan, bagaimana menentukan kriteria akan yang akan digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan itu tidak asal. Kenapa? Karena di situ kalau di dalam buku 1 di sana sudah dijelaskan bagaimana mengukur mulai dari tujuan pemidanaan dan sebetulnya ada satu catatan menarik saya juga ketika jika terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum maka yang akan digunakan adalah keadilan. Nah itu saya kira itu suatu hal yang menarik. Kenapa? Karena sistem hukum kita sebetulnya kepastian hukum. Tapi menurut saya rancangan KUHP ini sangat memberikan satu kejutan begitu. Kenapa? Karena beberapa kasus yang terjadi itu
selama ini selalu berdasarkan pada azas kepastian hukum. Sebagai apa? Misalnya di kelas, kalau misalnya ditanya kenapa sih ibu kalau penjualan karena selalu ada ketidakadilan dan sebagainya. Saya sampaikan karena sistem hukum kita menyangkut pada aspek kepastian hukum. Nah, sekarang rancangan KUHP kita juga ada keistimewaan, termasuk juga yang disampaikan ibu, ya dari aspek metodologi itu sangat tepat sekali, dan juga ketika terjadi pertentangan antara kepastian dan keadilan, maka keadilanlah yang dipilih. Itu merupakan satu kombinasi yang sangat menarik. Bapak dan Ibu sekalian, saya berharap masih semangat ya, meskipun ya ada buku dari sponsor kita, dan ini tepat sekali judulnya metodologi penelitian hukum. Jadi ini akan diberikan nanti ibu yang akan memilih ya siapa yang dipersilakan untuk memberikan bahasan, diskusi, tanggapan. Monggo. Yes. 1, 2, jadi banyak nih Prof. 3, 4. Oke. Dari mana dulu? Oke, dari sebelah kanan dulu ya. Silakan Mas Hafiz. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fendi Kurniawan, Prof. dari Universitas Bayangkara, Surabaya. Izin Prof, tanya terkait bahwa sistem pemidanaan di dalam RKUHP nasional itu menganut konsep double track system. Di dalam penjelasannya kalau nggak salah angka 8. Tetapi menurut saya ini masih menganut single track system. Jadi ide kesetaraan antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan itu tidak ada. Padahal jenis sanksi dalam hukum pidana jika menganut konsep double track system itu kesetaraan antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan. Tetapi bentuk-bentuk sanksi tindakan itu masih menjadi istilahnya complement sentence atau sanksi pelengkap dari sanksi pidana yang tercantum dalam rumusan delik. Terima kasih, Bu. Yang kedua, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maria Ulfa. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Parayangan Bandung. Saya menanyakan ke Prof. Diskuti. Yang pertama terkait dengan ultimum remedium. Saya membaca bahwa di rancangan KUHP ini ada satu pasal yang memang membahas bahwa harus dipertimbangkan bahwa sanksi pidana ini bisa mungkin yang terakhir kali yang dilakukan. Nah, tapi karena kita tahu bahwa dari sisi pemidanaan, sanksi ini selalu menjadi ujung ketika putusan pemidanaan itu ada. Dan tindakan juga akan rasanya belum bisa diberikan secara mandiri gitu. Harus ada pidana pokoknya dulu juga. Dan kalau dirancangan KUHP dengan pengaturan pandangan ultimum remedium yang memang dan dari keadilan juga yang disebutkan oleh Ibu Anu, dan itu bagaimana dalam rancangan KUHP ini sebenarnya ultimum remedium ini ingin diletakkan yang seperti apa gitu. Karena dari sanksinya juga banyak alternatif untuk pidana penjara di bawah 5 tahun. Tetapi kalau saya baca antara 5 tahun sampai 20 tahun itu belum ada alternatifnya. Dan kalau dibaca buku 2 rancangan KUHP banyak yang di atas 5 tahun. Jadi apakah pidana kerja sosial dan pidana pengawasan itu juga akan bisa berfungsi betul untuk yang di bawah 5 tahun, tapi bagaimana dengan sanksi pidana yang memang diancamkan di atas 5 tahun sampai 20 tahun itu tidak ada. Dan yang saya juga penasaran terkait dengan pidana tutupan. Pidana tutupan ini hanya satu kali pernah dilakukan, dan memang di Indonesia banyak sekali juga tentang pidana politik, tapi memang tidak pernah diberikan juga. Jadi mengapa ini dipertahankan, tetapi malah pidana kurungan yang dihapuskan. Jadi itu menjadi kegelisahan saya juga ketika membaca. Saya penasaran dan ya karena memang preferensi semoga saya bisa membaca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, ya.
Terima kasih Prof. Mufti Hakim dari Fakultas Hukum Universitas Samadhan, Jogja. Pertanyaan yang ingin saya ajukan adalah bahwa apakah kita masih percaya dengan penjara sebagai sanksi hukuman kepada pelaku tindak pidana? Kalau kita lihat bahwa rata-rata orang yang pernah menjalani sanksi penjara kemudian bukannya kemudian tujuan pemidanaan tercapai, tapi kemudian ketika dia keluar menjadi orang sosok yang menakutkan, sehingga pemerintah pun tidak bisa menerima orang yang mantan napi itu untuk menjadi pegawai negeri gitu. Ataupun masyarakat sendiri kemudian melabeli dia seorang narapidana, itu membuat mungkin itu bisa menjadi faktor kriminogen baru, sehingga dia kembali lagi kemudian melakukan tindak pidana. Karena tadi apakah kita tetap tidak memberikan alternatif sanksi pidana yang lain, sehingga kemudian tujuan dari pemidanaan itu bisa tercapai. Melihat situasi dari lembaga pemasyarakatan yang Kemenkumham sering mengeluh ada overcapacity dan sebagainya, sehingga kemudian ketika kita memasukkan orang yang kemudian keluar menjadi lebih parah lagi. Itu aja Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih Prof. Saya Yulia dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Bisa saking sesulitnya mungkin saya pun tidak bisa membayangkan betapa lelahnya Profesor dan rekan membahas hingga muncul angka-angka dalam variasi besaran pidana. Nah, yang ingin saya tanyakan Prof, apakah kelak jika RKUHP ini benar-benar disahkan, dalam pandangan Anda, apakah masih memungkinkan terjadi adanya putusan yang di luar besaran angka itu? Dan apabila hal itu terjadi, apakah ini legal? Karena pada saat ini toh saya pernah baca sebuah disertasi yang meneliti ada 40 putusan hakim yang di bawah minimum khusus, dan di situ beliau rekomendasinya adalah memang harus ada parameter kenapa kok membolehkan menjatuhkan sanksi yang di luar angka yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Anteng banget ya, tepuk tangan dong rame-rame dulu. Mas Hafiz namanya Effendi ya. Dari udara. Double track system. Double track system itu sebenarnya kan memperkenankan hakim untuk menjatuhkan pidana dan menggunakan tindakan. Jadi ketika kami menyusun tindakan-tindakan, kalau Anda harusnya tadi mungkin saya ngasih itunya tentang pedoman pemidanan ya, lebih relevan dalam pertanyaan Anda semuanya, itu diberikan bentuk-bentuk tindakan yang selama ini ada di berbagai perundang-undangan dan juga beberapa hal yang baru. Karena kami menganggap bahwa kalau pidana itu adalah pasti merupakan berita, sedangkan kalau tindakan itu adalah merupakan upaya untuk reparasi, memperbaiki kondisi. Jadi kita tidak mengatakan bahwa untuk tindakan itu harus ada pidana, itu tidak segamblang itu ya. Akan tetapi hakim boleh saja mengenakan tindakan saja. Dan ini yang dirumuskan dalam pedomannya itu cukup banyak. Kalau Anda lihat yang ada di dalam RUHP sekarang, yang tadi sudah pernah saya protes sekian tahun lalu, kok ada ya tujuan pemidanaan masuk? Kok ada ya bahwa hakim itu harus menegakkan hukum dan keadilan? Kok ada ya yang dikatakan Aroma tadi, keadilan yang diutamakan daripada kepastian hukum? Nanti keadilannya keadilan siapa? Gitu. Nah, tapi ini memang saudara pesan-pesan
"Bud, awas kamu jangan mengkhianati leluhurmu ya." Aku sudah diancam oleh Pak Muladi. Untuk beberapa hal menurut saya tidak ada masalah, tapi tadi kami menganggap tindakan itu bukan sebagai komplomen. Ini adalah satu unsur baru yang ada di dalam KUHP, RUKHP, dan kita juga berharap bahwa nantinya itu para hakim akan memanfaatkan tindakan semacam ini. Jadi tadi kalau Anda katakan kok double threat-nya tidak anunya kayaknya setengah hati gitu ya. Tapi kami menurut kami memang tindakan ini boleh. Nah, berbeda dengan, mungkin agak berbeda dengan pidana tambahan. Pidana tambahan ini memang ini ceritanya agak gimana gitu ya. Karena di awalnya ada pasal juga yang memperkenankan penjatuhan pidana tambahan tanpa pidana pokok. Sehingga DPR mengatakan, pemerintah buat yang jelas, ini pidana tambahannya tambahan dari apa? Kalau nggak ada pidana pokoknya. Dan menyebabkan diusirnya seorang profesor juga dari DPR. Ini adalah hal yang berbeda karena itu dalam pidana tambahan kami memang saat sekarang masih meminta agar pidana tambahan dijatuhkan apabila ada pidana pokok, kecuali untuk pidana pemulihan kewajiban adat. Karena itu kan pidananya denda paling tinggi kategori 1 atau kategori 2, jadi itu bolehlah dijatuhkan tanpa adanya pidananya. Karena biasanya pidana pemulihan kewajiban adatnya tidak ringan juga. Kemudian untuk Mbak Maria Ulfah, kemarin di Unpad datang juga waktu saya ke sana. Unpad. Iya, aku dari Unpad kemarin sama Bu Komari. Anda ada di sana? Oh, nggak ada. Kenapa kalau nggak ada? Kenapa ya kok banyaknya 5 tahun ke bawah? Lebih banyak, tapi saya belum hitung. Ya, dalam buku 2 itu kan sekarang ada, kemarin saya menghitung ada berapa ya, 628 dikurangi 187. Itu enggak berapa. Nah, dari pasal-pasal itu berapa banyak yang dikenakan denda saja, berapa banyak yang dikenakan pidana kurang 5 tahun ke bawah, ya, dan berapa yang kemudian dikenakan pidana 15 tahun ke atas. Saya terus terang belum menghitung itu. Tapi memang ketika alternatif itu kami rumuskan, bukan kami rumuskan, oleh yang saya rumuskan itu, mereka sudah menentukan bahwa penjatuhan pidana penjara yang tidak perlu dilaksanakan sebagai pidana penjara, yaitu ada 2, pidana pengawasan dan pidana kerja sosial, itu hanya untuk tindak pidana tidak terlalu serius. Karena dikhawatirkan misalnya kalau masa iya sih pembunuhan kita kasih pidana pengawasan. Mungkin sebenarnya yang dikhawatirkan adalah reaksi masyarakat. Ya, karena kita tahu kemarin itu tepatnya Pak Atta itu ada seorang anak yang dibunuh oleh 2 temannya yang umurnya sama, 15-an. Ya, dan karena anak kan harusnya pidananya cuma setengah dewasa. Tapi didatakan berapa truk waktu itu, Bu Aruna? Mas Atta, berapa truk itu yang Anda naik ke truk sampai pakai tua, halo gitu kan? Ada sekian banyak truk yang mendatangkan massa, yang membawa massa untuk menurut saya mengintimidasi hakim supaya memberikan pidana yang seberat-beratnya. Jadi kalau pidananya nanti terlalu ringan, maka dikhawatirkan anak-anak yang menjadi pelaku ini juga akan menjadi korban main hakim sendiri. Nah, yaitu salah satu alasannya. Sehingga perlindungan pada pelaku juga menjadi salah satu perhatian kami dalam RUKHP ini. Dan pidana memang kita tidak ada sih 5 sampai 20 tahun. Menurut Anda kita perlu ya.
untuk yang melakukan perkosaan di bawah 12 tahun. Nggak sampai 20 ya, 5 sampai 12. Ya kalau 12 ya. Menarik juga itu, ya. Cuma saya bayangin kalau misalnya ada koruptor yang dikasih pidana kerja sosial, terus pertama perancang undang-undangnya dibilang pro koruptor gitu ya, yang kedua hakimnya dibilang pro koruptor. Di Indonesia lu ngapain aja sama aja lah. Ini yang repotnya. Pertanyaan Anda sama dengan saya, kok tutupan hilang sih? Kok kurungan malah kok tutupan tetap ada sih, kok kurungan hilang? Saya bertanya, ini loh Tut, katanya. Kurungan itu ternyata tidak banyak bedanya. Ya mereka cuma punya pistol aja itu kan. Sedang tutupannya nggak pernah dipakai. Ya kan di masa depan kita nggak tahu nih suasana politik kayak gini, mungkin aja ada orang yang dimasukkan penjara karena alasan politik. Tapi ini sekarang kita umurnya udah 70 berapa tahun itu cuma nggak lebih dari 5 orang Pak Sen. Ya tapi ini secara politis perlu gitu. Ya sudah saya aja gitu kan. Tapi sudah pernah saya pertanyakan juga karena menurut saya ini really need tutupan. Tapi kalau pidana kurungan saya paham karena memang bedanya sangat sedikit dengan pidana penjara. Jadi Pak Hakim ya Pak namanya, tapi bukan hakim. Apa masih percaya dengan penjara? Jawabnya gimana Pak? Bapak nggak percaya lagi. Memang penjara kita banyak masalah. Tapi saya membayangkan, apa kalau nggak ada penjara kita nggak makin banyak masalahnya? Jadi kita bayangkan ada orang melakukan pembunuhan, atau bapak maunya kalau pembunuhan berarti pakai juga ya gitu, gak hilang masalahnya itu kan? Nggak juga kan Pak ya? Tapi pidana penjara memang nampaknya masih menjadi salah satu mekanisme penanganan kejahatan yang masih bisa dipakai Pak. Saya tidak berani bilang efektif. Memang beberapa kasus menunjukkan bahwa penjara itu adalah the University of Crime. Ketika dia keluar dari penjara, dia bisa, ini di Cipinang Pak, dia belajar cara membuat sabu-sabu, apalah gitu narkoba itu di LP Cipinang Pak. Sehingga ketika dia keluar di sana, dia menjadi bandar Pak. Tadinya kurir jadi bandar Pak. Jadi orang Indonesia itu sangat Pak, inovatif kalau ya. Tapi memang kita punya masih punya PR yang banyak dengan penjara ini. Dan saya melihat memang tadi, mohon maaf ya Mas Atta ya, hakim kita itu memang punitifnya semua kirim aja ke penjara. Walaupun tadi saya katakan di pasal 362 ada lebih denda, tapi nggak pernah dikenakan. Kan mungkin karena kecil gitu, saya nggak tahu apa alasannya. Tapi kira-kira ya lebih karena punitif. Dan kemudian juga kalau kita melihat lebih jauh lagi, ini yang kemarin saya agak senang, saya nggak tahu senang apa enggak ya, ketika Menkumham Pak Lauli mengatakan bahwa akan memutihkan, apa istilahnya ya, memutihkan para terpidana narkoba, mau dikeluarin dari penjara. I don't know. Kalau pengguna saya oke, setuju. Tapi kan banyak sekali kurir dan pengedar dan bandar yang juga pengguna. Bapak pengguna bukan? Oh,
jadi hal semacam ini memang harus diperhatikan dengan baik-baik. Waktu itu memang Dubes Inggris menyampaikan pada Pak Menkumham, Pak, kenapa sih di Indonesia isu narkotika ini menjadi isu hukum pidana? Loh, maunya apa? Emang isu apa? Ini adalah isu public health, kesehatan masyarakat. Oh, bisa juga sih, kalau hanya melihat penggunanya saja. Tapi kan dia menyorotinya terutama karena pemakaian narkoba itu kok dijatuhi pidana mati sih? Tadi kurir atau bandar atau yang memiliki 5 gram. 5 gram itu dipakai berapa banyak ya? Pak Hafiz, berapa banyak kalau 5 gram itu dipakai? Saya dengar 1 gram itu bisa dipakai 4 kali. Saya nggak tahu 4 kali itu sehari ya? Sehari. Biasanya berapa, Mas? Kata juga ya? Kita pada nggak tahunya gitu atau pura-pura nggak tahu mereka ya. Kalau saya beneran nggak tahu. Itu 5 gram itu bisa kena pidana mati. Sama dengan menanam ganja. Ganja itu yang baru 20-25 cm itu kan daunnya baru berapa biji. Anda nanam 5 aja, pidana mati. Kena sanksi bahwa nanti hakim yang mempidana mati enggak itu urusan lain ya. Tapi ini kan kemungkinannya memang banyak ya. Ini salah satu yang dipertanyakan. Nah, kalau mereka-mereka yang pengguna itu pokoknya dikasih persyaratan khusus dikeluarkan dan kemudian dibina, itu bagus sekali. Tapi kita kadang-kadang lupa tempat rehabilitasi narkoba kita tuh terbatas. Saya ingat zamannya Pak Anang, Anang Iskandar ya. Waktu itu slogannya kita akan merehabilitasi 100.000 pecandu tahun ini. Terus saya deketinnya, aku setuju banget Pak. Tapi Bapak tahu nggak? Kapasitas rehabilitasi kita cuma 1.600. Iya Bu. Nah, terus gimana Pak? Ya kan boleh lah Bu, itu buat nakut-nakutin aja. We don't have the place. Dan itu mahal sekali. Dan ada satu cerita lucu lagi, saya pergi ke LP wanita di Tangerang. Kemudian salah satu yang saya tanyakan bilang gimana Bu penanganan para pemakai, karena banyak juga di sana kan mereka yang terkena narkoba. Kita nggak punya itu Bu, nggak punya penanganan khusus. Jadi kalau sedang sakau, tahu ya sakau ya? Tahu? Mbak tahu sakau Mbak? Suka begitu. Bahasa Indonesia lainnya ada nggak sih sakau? Nagih. Sedang nagih. Mbak pernah ketagihan Mbak? Kalau saya ketagihan budak Mbak, bukan narkoba. Tahu nggak apa yang dilakukan? Nggak tahu Bu, saya bilang. Dia dibawa sama teman-teman. Jadi teman-temannya sesama narapidana perempuan dibawa ke kamar mandi diguyur. Oh, gitu Bu. Terus BNN ke sini Bu. Terus meriksa. Kata BNN, oh Bu sudah bagus Bu, lanjutkan saja. Yang benar, iya. Jadi memang kita nampaknya belum punya satu sistem yang bagus. Jadi ya, dan rehabilitasi itu nggak murah. Karena yang saya baca-baca itu, kalau mau rehab beneran, orang yang sudah sangat addicted, kecandu banget, itu nggak boleh dipotong tiba-tiba narkobanya, pemakaiannya. Harus dikurangi secara bertahap. Terus emang Anda mau duit pajak Anda dibeli narkoba? Kan nggak ada yang rela. Aku tak rela kan gitu. Jadi memang ini jadi masalah. Tapi saya berharap bahwa teman-teman polisi juga, ini ada polisinya nggak sih? Ada di polisi ini, menang baik. Polisi itu juga agak kebingungan. Karena apa? Kalau mereka menangkapnya untuk 100 berapa sih kalau pengguna itu? 112 atau 127? Pengguna 97 ya. 112 itu ternyata lebih mudah membuktikan dia pengguna. Jadi selalu dan itu kena juga. Nah, sehingga menjadi buah semalakama. Tapi sekarang sedang
lakukan revisi terhadap undang-undang narkotika, dan rehabilitasi itu tidak perlu menjadi putusan pengadilan, Pak. Putusan hakim, kan bukan putusan kapan, putusan hakim beneran. Tapi di awal ada tim assessment, terus udah ada yang curiga, kayak tim assessmentnya bisa wani piro. Saya bilang gini deh, kalau semuanya dimulai dari kecurigaan, kita nggak akan pernah bisa dapat undang-undang yang baik. Ya. Sama seperti omnibus law ini, yang saya juga bingung juga, jadi nggak usah diomongin lagi. Buat Mbak Yulia, saya nggak berani jamin. Menurut saya ini harusnya urusannya Mahkamah Agung. Mahkamah Agung bagaimana kalau ada hakim yang memutus di bawah, ya pidana minimum khusus misalnya, atau kemudian di atas. Nah, karena kalau saya sih mengatakan mereka melanggar hukum. Tapi nanti kalau jawabnya kayak Prof. Komaria, kan kami harus menggali hukumnya di biar masyarakat, kami punya diskresi, dan ternyata nggak ada juga yang teriak-teriak. Saya sendirian, Mbak. Aku merasa sakitnya tuh di sini. Tapi buat saya harusnya nggak boleh dong, ya 3 tahun. Kalau nggak dibebaskan saja. Tapi bebasin ya nggak mau gitu hukum. Jadi di kita memang masih kesulitan di situ, dan menurut saya Mahkamah Agung itu banyak punya tugas dalam KUHP. Kalau Anda lihat ya, ada hal-hal yang harus dipertimbangkan hakim sebelum memutus. Usianya, motivasinya. Kalau motivasi dan tujuan itu nggak pernah jadi unsur tidak pidana kan. Nah ini nanti diperhatikan oleh Pak Atta ya Pak ya. Saya nggak tahu kalau ternyata Pak Atta bilang, gue nggak perhatiin, emang mau apa? Nanti, karena nggak ada sanksinya. Dan lalu ada pula misalnya pedoman bagi hakim supaya tidak harus menjatuhkan pidana penjara. Kalau di bawah 18 tahun, oke masuk akal. Kalau di atas 72 tahun, orang tua itu umur berapa sih? 70 atau 75? 75 ya? 70? Masih bisa memperkosa 70. Itu kita waktu bertengkar ya, teman-teman mengatakan 70 tahun, sebagai lagi 75 katanya itu. Nah, saya karena nggak pernah belajar tentang geriatri, jadi ya silakan aja berapa saja. Nah itu hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim. Terus kalau toh hakim mengatakan, saya walaupun dianya misalnya umurnya 75, menurut saya dia tetap pidana penjara, walaupun pidananya diancam dengan penjara kurang dari 5 tahun, bagaimana? Enggak tahu. Jadi harus kembali ke Mahkamah Agung, Mbak Yulia. Ya, jadi Mahkamah Agung mau enggak ya mereka memberikan rambu-rambu? Mbak, menurut saya sih Mahkamah Agung mau, orang dia ngatur orang lain juga mau. Kan sekarang banyak perma-perma yang korporasi segala macam ya yang nggak ada di undang-undang, dia ngatur sendiri. Kan harusnya nggak boleh. Tapi ternyata mereka mengatakan, ya kok nggak ada undang-undang, jadi kita atur sendiri. Kalau ibu nggak suka, bikin aja undang-undangnya. Lupa, aku lagi. Nah, itu catatan-catatan. Jadi kalau dibandingkan dengan KUHP sekarang sih memang pedomannya bedanya. Hanya memang tidak ada sanksi. Tadi Arma menanya tentang judicial pardon ya. Judicial pardon itu pemaafan hakim aja. Ini kaitannya dengan kalau ada tindak pidana yang tidak terlampau merugikan masyarakat, kerugiannya tidak terlalu besar, ya, dan nilai-nilai masyarakat serta adil diperhitungkan, itu hakim boleh saja tidak menjatuhkan pidana dan tidak mengenakan tindakan. Ini memang belajarnya dari Belanda waktu itu. Tapi menurut saya bagus juga selama tidak disalahgunakan. Jadi bagaimana cara supaya tidak disalahgunakan? Ya menurut saya harus ada komitmen di antara para hakim sendiri dan orang-orang seperti Mas Atta itu, ya Mas Atta ya, harus bekerja lebih banyak untuk melototin anak buahnya supaya tidak melakukan pelanggaran, dan Mahkamah Agung perlu meningkatkan hakim pengawas. Kalau hakim wasmat kan ke LP, ini mengawasi hakim-hakim juga.
sistem monitoring dan evaluasi. Itu kira-kira. Udah pada ngantuk. Belum ya? Ya. Belum. Ayo sampai pagi kita di sini belum apa-apa. Gimana? Karena pagi-pagi mau ke apa kelotok namanya? Kopi. Ayo. Ya, alhamdulillah, terima kasih sekali. Ada lagi? Udah cukup ya? Ya. Tampaknya Sudah ngantuk dari pagi. Ya, jadi satu hal yang banyak sekali saya tidak berpretensi untuk menyimpulkan karena menurut saya yang disampaikan Ibu ini sangat metodologis. Jadi kalau selama ini orang melihat hukum pidana itu lebih banyak pada aspek kualitatif dan saya senang sekali Ibu menyampaikan menyadarkan juga bahwa sebetulnya pedoman pemidanaan itu bisa diukur. Nah, sehingga kalau makanya kalau di Belanda itu kan hakim itu dia harus lulus, untuk jadi hakim itu dia harus lulus mata kuliah namanya kalkulus gitu. Jadi itu sangat berbanding lurus ketika bagaimana pedoman pemidanaan itu dijatuhkan sehingga mereka tidak asal ketika menjatuhkan putusan. Dan saya ingat sekali tulisan guru besar bahwa tujuan pemidanaan itu bukan hanya backward looking tapi juga forward looking. Nah ini saya kira yang bayangin aja sekian banyak orang non hukum aja kadang-kadang terjadi perbedaan pendapat apalagi di dalam hukum pidana. Tapi sebetulnya forward looking itu untuk kepentingan siapa sih? Sebetulnya untuk kepentingan kita semua. Jadi saya sangat senang sekali boleh di sini. Apakah berkenan untuk memilih? Berat banget ya. Tanya bagus-bagus semua ya. Hafiz. Oke, Hafiz karena aku jadi bulan-bulanan aku malam ini. Aku serahkan padamu. Ya, Mas Fendi semua dari Potret masukin ke terus ya. Belajar. Terus sebentar. kita kasih terus untuk Prof. Hafiz Tuti Haristo dan Mas Fendi Kurniawan, Mas Hafiz. Terima kasih Prof. Sekali lagi dengan segala kerendahan hati saya sebagai moderator, kalau ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Terima kasih sekali Prof yang sudah berkenan hadir. Tadi pesawat beliau delay, jadi dari siang menunggu di bandara dan alhamdulillah beliau di dalam pesawat dan ketika beliau bangun itu bayangan beliau sudah landing di Jogja. Terus dikasih tahu masih di Jakarta. Jadi ternyata pesawat beliau itu masih di Jakarta. Jadi bayangan beliau sudah landing di Jogja begitu. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke panitia. Baik, terima kasih pada Ibu Dr. Aroma Elvina Marta SHMH yang telah memoderatori sesi terakhir pada malam hari ini. Baik, untuk selanjutnya penyerahan kenang-kenangan dari panitia kepada pembicara, kami mengundang